Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barakah, para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita karunia nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat, serta nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan subuh di hari ke-16 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan 9 Mei 2020 Miladiyah. Mari kita terlebih dulu membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai manfaat dan barokah atas ilmu yang akan kita kaji pada kesempatan pagi ini. Serta dengan keberkahan suratul Fatihah, semoga Allah angkat wabah, angkat bala ini dari negeri kita, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca Sayyidul Istighfar. Kita baca Sayyidul Istighfar secara bersama-sama, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema kajian yang ingin saya sampaikan berdasarkan judul yang diberikan oleh DKM dan panitia adalah sifat mulia para Rasul Allah. Para bapak, para ibu jamaah sekalian, membahas sifat mulia Rasulullah itu tidak harus berkenaan dengan peringatan Maulid. Jangan mentang-mentang Maulid saja membahas sifat mulia Rasulullah. Dalam kesempatan baik di bulan baik, bulan Ramadan ini juga kita penting membahas kembali, mengulas kembali sifat-sifat mulia daripada utusan Allah. Sebab di Ramadan ini kita ditempa untuk bisa mengikuti, meneladani contoh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sosok teladan itu ada, yakni pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliru dan fatal salahnya ketika orang yang berkata, hari ini kita sedang mengalami krisis keteladanan. Salah itu omongan. Oh kapaur. Hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Salah. Kenapa salah? Kalau krisis keteladanan berarti tidak ada yang bisa dijadikan teladan. Padahal teladan itu dari dulu sudah ada. Siapa? Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang sering dibaca berulang kali setiap peringatan Maulid Nabi. Tapi kadangkala kita juga enggak ngerti isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah, mentang-mentang suara yang enggak bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kudu dikitukeun heula bukan. Kos odol dipencet kada keluar. Laqad sungguh kana telah ada fi Rasulillah pada Rasulullah wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakum untuk kalian uswatun ay qudwatun, ikutan teladan hasanah yang baik. Jadi teladan itu sudah ada. Pertanyaannya, maukah kita untuk meneladani sosok beliau? Ini bagi kamu sudah ada. Siapa kamu di sini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yaitu bagi kamu yang berharap pertemuan dengan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Kamu di sini ya kita kalau berharap pertemuan dengan Allah, berharap nanti kebahagiaan di akhirat dan banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, 3 syarat ini ada nggak di kita? Kalau 3 syarat ini tidak ada di kita, pantas nggak meneladani Kanjeng Nabi. Begitu saja.
Sebab kata Nabi, lakum di sini bagi kalian. Siapa kalian? Di ujung ayatnya disebutin, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini pekerjaannya bagaimana sehari-hari, ingat sama Allah atau ingat sama sosmed misalnya. Ingat sama Allah atau ingat belum digaji misalnya. Ingat sama Allah atau ingat belum dikasih THR misalnya. Teh botol sudah, teh poci sudah, THR belum. Akhirnya pikirin THR wae. Jadi kalau kita ini melakukan 3 hal ini, insya Allah kita berusaha meneladani sosok terbaik kita, insan teladan sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam teori belajar sosial itu ada namanya proses imitasi. Sekarang orang komunikasi, ada namanya teori imitasi. Yang namanya imitasi berarti meniru. Bapak punya bajunya itu seperti merek anu atau sepatu lah, sepatu yang aslinya mereknya merek A, sedangkan bapak pakai yang KW-nya merek B. Ada grade A, ada grade B, betul nggak? Mirip tapi bukan, mirip tapi bukan. Nah, itulah imitasi, nyontok. Kita juga semestinya mengimitasi, mencontoh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan baik, nggak harus di bulan Maulid doang kita bahas tentang ini. Di Ramadan juga sama. Apalagi di Ramadan ini kita mencontoh akhlak Allah dan akhlak Rasul. Akhlak Allah yang mana? Kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Akhlak Allah yang mana? Allah suka memberi. Allah itu karim, loman. Non loman teh? Senang memberi, mulia, pemurah. Yang namanya pemurah nggak minta, ngasih. Allah mah senang kalau kita banyak minta. Nggak senang kalau kita nggak minta. Beda sama kita manusia. Manusia kalau banyak diminta, senang tidak? Rata-rata tidak, betul. Senang kalau tidak diminta, begitu. Akhlak Allah kita contoh. Kemudian akhlak Nabi kita contoh. Mana? Di Ramadan ini kita diajarkan dengan sifat-sifat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan kita diajarkan 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi. Pertama, siddiq. Apa yang pertama? Siddiq. Siddiq ini sering diurutkan di nomor pertama. Betul nggak? Rata-rata kalau anak kita ditanya, sebutkan 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul, pasti urutan pertamanya apa? Siddiq. Betul tidak? Kenapa? Karena berawal dari siddiqlah muncul yang lain-lainnya. Pak Haji Dedi, kalau siddiq itu kan istilah sekarang integritas. Integritas itu apa? Jujur. Modal awal, modal dasar seseorang itu jujur. Integritas itu kan secara bahasa terintegrasi, terpadu, bersatu, mencakup, semuanya di situ. Makanya orang yang jujur itu, kalau istilah keren sekarang itu integritas. Karena mencakup semuanya. Bapak yang bekerja, mau di ASN ataupun swasta, pasti jujur itu diistilahkan dengan integritas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa di urutan pertama itu adalah sifat siddiq? Karena secara logis saja perjalanan hidup beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul di usia lebih kurang 40 tahun hitungan komariah, bukan syamsiah. Beliau itu lebih dulu sudah dikenal sebagai pedagang yang jujur. Al-Amin itu gelar beliau. Orang yang terpercaya, yang amanah, bertanggung jawab. Pak, kalau kita mau telusuri, Nabi itu lebih lama di bidang perniagaan bisnis ketimbang berdakwah. Kalau mau kita hitung dari umur 12 tahun, beliau ini ikut bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke lintas negara Syria.
Dan itu berangkat bukan sebentar Pak, walaupun kemudian disuruh pulang oleh seorang pendeta, oleh seorang rahib namanya Buhairo, betul nggak? Pernah dengar ya dalam kitab Nurul Yakin, Sirah Nabawi, itu suruh pulang lagi. Tapi jangan anggap begini, pagi ini berangkat ke Pasar Anyar, di Pasar Anyar ketemu seorang rahib, suruh pulang lagi, itu mah sehari juga pulang nyampe. Lah ini mah enggak Pak, perjalanan dari kota Makkah, lintas gurun pasir, lintas negara daerah, kemudian pulang lagi, nggak sebentar. Sehingga walaupun pulang lagi ada banyak pelajaran. Beliau mengindra langsung ketika kecil bagaimana pamannya berniaga. 17 tahun baru beliau sudah mulai berdagang. Beliau itu sudah menjadi bisnis manager, mengelola. Bisnis manajer tuh kalau misalnya saya nih mau jualan, siapa yang mau nitip? Saya nih tukang gorengan keliling, mau nitip apa? Kroket atau risol? Nitip apa lagi? Mie glosor, nitip buras, nitip lontong. Saya ngider, itu bisnis manajer, mengelola bisnis. Nambah usia lagi, percaya orang makin. Kepercayaan bertambah kepada ini Muhammad muda. Beliau kemudian bukan lagi mengelola bisnis, tapi sudah investment manager, mengelola modal. Kalau tadi mah barang, sekarang mah uang. Pak, saya ini punya bisnis baru. Siapa yang mau ikutan? Tanda petik sekarang mah nanam saham ya. Tanam saham. Kira-kira Pak, Nabi punya modal materi tidak? Tidak. Modalnya apa? Siddiq ini jujur, benar, trustly kalau istilah orang sekarang mah, kejujuran. Jadi Bapak nih kalau misalnya nggak punya materi, nggak punya capital, modal berupa uang, benda, modal yang paling penting seperti halnya Nabi adalah kejujuran. Nabi kemudian di usia 25 ningkat lagi Pak. Sudah menjadi CEO, C-nya apa? SIP apa? SIP, E-nya Executive Officer. Ya. Sudah jadi pemilik Pak. Kenapa? Karena di usia 25 tahun beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah Kubra. Kemudian yang namanya istri, ini modal, ini aset, ini omset diserahkan kepada suaminya. Mangga Kang, istilah kita mah. Silahkan didagangkan, silahkan dikembangkan. Betul tidak? Berawal dari modal apa? Kejujuran. Kemudian beliau sampai mendekati diangkat jadi Rasul baru berhenti. Berhenti dari berniaga, dari berdagang, dari berbisnis. Itu kalau mau ditotalkan lebih dari hampir 25 tahun. Sekarang kalau misalnya dari 12 ke 40, katakanlah 40 dikurang 12 berapa Pak? 28. Lebih dari 25 tahun, katakanlah 25 tahun beliau itu berbisnis. Sedangkan beliau berdakwah diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40. Beliau wafat 63 tahun, berarti cuma 23. Lebih lama mana? Berbisnis. Apa maksudnya? Beliau ingin mencontohkan kepada kita bagaimana berniaga dengan baik. Bahkan beliau adalah sebagai Rasul. Ketika umur 40 tahun beliau Pak bukan berarti miskin. Ini sayangnya Pak, kalau orang mengisahkan tentang Nabi itu sepotong-sepotong dan yang dikisahkan ketika miskin, padahal bukan miskin Pak. Tapi istilah sekarang itu financial freedom, bebas dari ketertekanan materi. Kalau kita makan masih dikejar bab dunia. Bab dunia teh kumaha? Pak, ayo ngaji. Aduh, ini harus dagang kan begitu. Aduh, saya ini sholat masih telat karena harus usaha. Kalau Nabi sudah tidak lagi tertekan oleh urusan materi. Financial freedom. Makanya pernah nggak kita dengar Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Nabi, Nabi baru bangun, ada bekas di pipinya kayak kita mah tidur di tikar pandan, ada bekasnya, betul nggak? Bahasa Sundana genteng, ada bekasnya, berbekas. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, engkau ini pemimpin dunia, tapi engkau tidur di tempat seperti ini.
Ya, kira-kira seperti itulah. Tapi Rasul meyakinkan bahwa bukan masalah urusan dunia. Apa yang menjadi pelajarannya? Pelajarannya Nabi punya sifat-sifat mulia. Yang pertama tadi adalah siddiq. Ini modal dasar. Kita di Ramadan ini dididik untuk jujur. Puasa adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Sampai kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya langsung. Aku yang akan membalasnya langsung. Ada yang tahu nggak berapa pahala puasa? Disebutkan tidak? Tidak. Kalau ibadah lain atau sodakoh lah, infak dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu sampai 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan Allah bisa mampu memperlipat gandakan balasannya. Nah, ini puasa ini rahasia, sebab yang tahu kita puasa atau tidak hanya Allah dan diri kita yang melakukannya. Rahasia termasuk juga adalah dari gerak-geriknya tidak diketahui. Kalau orang bayar zakat, datang ke masjid atau mau bayar ketahuan. Beli berasnya dulu ketahuan. Orang pergi haji, pergi umroh ketahuan berangkatnya. Orang sholat ke masjid kelihatan gerak-gerik dan langkahnya. Tapi puasa rahasia. Ada yang tahu. Nah, as-saumu li wa najzi bihi. Yang namanya puasa itu hanya Allah yang tahu, sehingga pahalanya bisa tak terhingga. Sama kayak sabar. Kenapa? Di ujung ayat 10 surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya saja yuwaffa akan dicukupkan as-sabirun, ganjaran orang-orang yang sabar, bighairi hisab, tak terhingga. Ada kaitan dengan puasa. Ganjaran orang bersabar terbatas atau tidak? Tidak, kata Allah di ayat 10 surah Az-Zumar. Begitu. Pun demikian dengan puasa, nggak ada yang tahu, sebab pahala puasa tak terhingga. Maka di Ramadan kita diajarkan juga siddiq serta sabar. Sabar. Itu. Nah, siddiq ini pelajaran buat kita adalah supaya kita di mana saja berada harus berlaku jujur, karena jujur adalah modal yang paling penting. Bahkan satu hal yang penting, ketika tidak ada kejujuran orang tidak mau lagi. Sekali saja tidak jujur orang mau percaya tidak selanjutnya. Sulit sepertinya. Walaupun dibilang tidak, minimalnya sulit untuk bisa dipercaya. Apalagi kalau perempuan dibohongin, wah itu susah. Makanya satu, di Ramadan ini kita contoh, kita teladani sifat mulia Rasulullah adalah siddiq, benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Lawan daripada siddiq adalah kizib, bohong, dusta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian bisidqi. Hendaklah kalian bisidqi, senantiasa berlaku jujur. Jujur dalam perilaku, jujur dalam perkataan. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kebenaran itu atau kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan. Kalau kita jujur, kita baik, akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Wasilah kita melakukan kebenaran atau kejujuran, maka kita akan dihantarkan kepada surga. Berarti di antara amalan ahli surga adalah jujur. Gitu. Nah, dalam Al-Quran juga surah At-Taubah ayat 116 Allah menyuruh kita apa?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Berarti kita kudu benar, atau minimalnya ayo biar kita jadi orang benar, biar kita jujur gabung bersama orang-orang yang utamanya benar dalam keimanan. Satu. Yang kedua, sifat yang tidak kalah penting yang harus ada pada diri kita adalah amanah. Sifat mulia inilah yang dimiliki oleh para rasul, sehingga mutlak harus ada pada diri para rasul. Kalau tidak ada sifat amanah yang satu paket dengan siddiq, nggak mungkin satu agama, satu risalah, satu syariat bisa tahan lama hingga berabad-abad. Betul tidak? Maka dua hal ini penting. Dua sifat pertama ini setelah siddiq adalah amanah. Ini satu paket amanah. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan amanah setelah sebelumnya itu ditawarkan kepada gunung, kepada makhluk yang ada di alam raya, tapi yang bisa memikul amanah itu adalah manusia. Namun sayangnya ada di antara manusia amanah. Amanah itu terpercaya, ya. Amanah adalah terpercaya. Apa yang disampaikan oleh Allah mesti disampaikan lagi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bi muradi. Apa yang diajarkan Rasul kepadamu maka terimalah. Ini perintah Allah. Sekali-kali Allah tidak akan berkata hal ini kalau tidak amanah. Betul nggak? Allah bilang, hamba-hambaku, apa yang diajarkan, apa yang diberikan oleh Rasul, oleh utusan Allah kepadamu, maka fakhudhuh, ambil, terima. Sebab itu benar. Sebab yang disampaikannya adalah satu kebenaran. Sebab ia amanah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulmu untukmu maka tinggalkanlah. Sebab yang dikatakannya benar, amanah, dan tidak mengurangi. Kalau orang korupsi amanah tidak, Pak? Tidak. Ini kadang-kala kalau kita omongan dititipin ke orang lain ditambah-tambahin, giliran barang rata-rata dikurangin. Ada yang begitu, tapi kita mah jangan. Itu namanya khianat. Mustahil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khianat. Kenapa? Sebab Allah sudah negesin dalam surah Al-Anfal ayat 58. Innallaha la yuhibbul khainin. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bimradi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Khianat itu apa? Tidak menyampaikan amanah yang sudah semestinya disampaikan. Makanya hati-hati nih. Amanah ini sesuatu yang mahal. Amanah ini berat. Sampai tadi saya sampaikan, gunung saja yang begitu kokoh, yang begitu menjadi pasak untuk bumi, itu tidak mampu memikul amanah. Kalau ada amanah diminta, jangan dikasih. Ayo pegang dengan baik, tanggung jawabnya dijaga. Betul nggak? Kadang-kala kalau kita berebut pengen dapat amanah, ya. Kecuali kalau tidak ada sama sekali, kita boleh maju daripada dipegang oleh orang yang tidak benar memegangnya, oleh orang yang tidak amanah. Tapi kalau amanah itu sudah ada pada pundak kita menjadi satu tanggung jawab, jaga amanah tersebut. Buktinya Nabi menjadi pemimpin yang amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pak, pemimpin yang luar biasa, memimpin umat sampai oleh seorang penulis yang bukan beragama Islam, Michael Hort, ya.
Itu ada judul buku 100 orang berpengaruh di dunia. Dan di urutan pertama siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpin. Dan untuk mengkader, mentraining, melatih beliau menjadi pemimpin, Pak, luar biasa. Ada media pelatihannya. Kalau misalnya Bapak pernah kerja di training dulu ya, sekian bulan misalnya. Atau Bapak yang PNS mau naik pangkat, ada prajab ya kan. Ada lagi harus ikut pelatihan, ikut seminar, macam-macam lah. Itu pelatihan-pelatihan, diklat. Nabi ini juga melakukan training, tapi dari kecil. Para nabi rata-rata pernah ikut ini. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Lut, juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa. Apa pelatihannya? Ngangon. Menggembala. Kok menggembala? Yuk kita lihat. Menggembala itu bahasa Arabnya ra'in. Ada hadis kullukum ra'in, setiap kamu adalah ra'in. Diterjemahkan, dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban. Mas'ul, yang ditanya mas'ul itu soal. Nah, kenapa pemimpin itu menggunakan istilah gembala? Karena pemimpin itu diibaratkan penggembala. Nah, penggembala teh ngangon. Emang lagi ngangon enggak butuh keahlian khusus? Butuh. Kata Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, beliau dalam bukunya Prophet Muhammad Super Leader, Super Manager. Super itu berarti kan pemimpin yang super, Prophet Super Leader, Super Manager. Manajer yang handal, manajer yang hebat, yang keren. Artinya semuanya bisa mengambil pelajaran dari sosok Nabi. Terutama dalam berusaha berbisnis. Mau tingkatannya warung kecil juga bisa. Mana misalnya dari menggembala itu, seorang penggembala dia harus bisa mencari, bahasa Inggrisnya path finding, mencari. Seorang penggembala dia harus mencari sumber daya alam, sumber daya modal. Bapak jadi pemimpin rumah tangga harus bisa mencari di mana nih tempat usaha, di mana nih kalau saya ngider berkeliling bawa dagangan, kemana nih. Yang pertama makanya seorang yang pemimpin amanah, seorang pemimpin ibarat penggembala, dia harus bisa mencari tuh. Yang kedua, dia juga harus bisa mengarahkan, directing. Ini kambing mau di mana, dibawa kemana, diarahkannya nih. Mau ke sawah A, ke sawah B, ke sawah C misalnya. Yang ketiga, yang namanya seorang penggembala, dia harus bisa mengawasi, jangan sampai ini kabur satu kambing. Bahkan yang keempat harus bisa protecting, melindungi dari apa? Dari khawatir ada musang, khawatir ayah ajak, non ajak deh, serigala, atau ada apa istilah lainnya mungkin predator, ada predator atau binatang buas, melindungi. Dan yang kelimanya adalah di menggembala itu ada media kita merenung. Misalnya capek ningali alam, melihat alam, kita merenung. Seperti itu. Jadi para pemimpin dunia sekelasnya para nabi itu dididik untuk menjadi pemimpin dunia, pemimpin besar dengan menggembala. Dan jangan anggap enteng menggembala dulu itu. Mungkin sekarang saja menggembala sudah tidak ada, atau 10-15 tahun yang lalu menggembala dianggap ecek-ecek. Dulu mah kambing itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat dimiliki, terutama unta. Ya, unta itu sangat berharga bagi orang-orang Arab di masa lalu. Itu pemimpin, Pak, harus amanah. Jadi kalau Bapak mau jadi pemimpin, minimalnya di level, di tingkat paling rendah sebagai kepala rumah tangga, ya harus amanah, terpercaya. Ibu-ibu juga sebagai istri ke suami pengen punya istri yang jujur. Abang, aku mau ke Sukabumi asal lewat Tajur. Aku mau punya suami tapi suami yang jujur gitu. Ya. Ini ada amplop warna coklat di laci, kata istri, "Pah, itu amplop THR ya?" "Bukan, Mah.
itu amplop apes. Apes apa? Apes ketahuan. Tadinya mau diumpetin. Nah, boleh. Yang ketiga, sifat yang baik yang mesti kita contoh, yang mana ini adalah sifat mulia dari para Rasul Allah, adalah sifat tabligh. Sifat tabligh artinya menyampaikan, bahkan memiliki kepandaian teknik dalam menyampaikan di sini. Beliau bertutur kata, bahkan tidak hanya bertutur kata dengan lisan saja, tapi beliau juga memberikan teladan. Sebab pepatah mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Pepatah mengatakan bahasa tubuh itu lebih tajam daripada bahasa lisan. Betul apa betul? Sehebat apapun juru bicara, sehebat apapun penceramah, retorikanya hebat, tapi ternyata kenyataannya tidak memberikan teladan, ya akan ditiru kira-kira omongan atau perbuatannya. Karena apalagi zaman sekarang anak-anak kita lebih senang menonton ketimbang mendengar. Betul nggak? Senang mendengar daripada senang melihat, menonton daripada mendengar. Kata emaknya, tong sholat, mendengar. Kata bapak, jang gerak sholat, ya dek sholat ke masjid. Ini anaknya kan pinter, dia ngelihat bapaknya masih main catur, ini bapaknya masih main HP. Yang diikutin kira-kira yang diucapkan dan dia dengar, ataukah yang dilihat? Kata anak, ari bapak dia gitu. Gitu kan, bapak masih nonton, dia nonton rame cina. Kan kacau ini. Maka pentinglah keteladanan di situ. Teladan itu Pak, tahun 90-an tulisannya bukan teladan tapi tauladan. Betul ya? Bapak yang dulu SD-nya tahun 80 70-an, atau bahkan mungkin di sini udah nggak ada yang SR kali ya. Atau mungkin ada yang SR dulunya. Tulisannya bukan teladan. Tauladan ya. Tauladan itu menurut almarhum ayah kami, kemungkinan dari kata tauladan yakni walad, artinya anak. Anak itu akan meniru walidnya. Walad meniru walidnya, mengimitasi, berawal dari mengindra, menangkap kesan dengan matanya. Betul nggak? Kesan yang ditangkap, citra yang ditangkap dari ayahnya ngomongin sholat ke masjid, sedangkan ayahnya ada di situ. Ya udah, saya di situ aja dah. Bahkan yang kacaunya lagi, pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kacau. Lebih-lebih itu mah. Makanya hati-hati Pak. Kita ini kalau ngomong kudu disadari. Apalagi lagi adu omong dengan istri, walaupun menurut kita bukan lagi marahan, lagi diskusi, mungkin setengah debat. Kadang-kadang suka begitu ya. Jangan sampai kelihatan anak kita. Ntar bisa dicontoh. Parahnya lagi kata bocah, cinggelut, kacau kan begitu. Makanya hati-hati depan anak kita. Anak kita tuh yang paling pinter dalam mengimitasi. Rata-rata dia meneladani. Tapi sayang kalau yang diteladani tidak benar. Maka nih kita harus contoh Nabi menyampaikan tidak hanya dengan bahasa lisan, tapi juga dengan bahasa tubuh, dalam arti beliau memberikan keteladanan. Tuh, tabligh. Bahasa kerennya hari ini mungkin tabligh juga pandai menyampaikan, itu komunikatif, promotif, kira-kira begitu. Kira-kira kalau nggak dipromosikan, kira-kira banyak nggak orang yang masuk Islam? Enggak. Tapi kan promosinya bukan kayak orang jualan, bukan. Tapi orang dikenalkan dengan keindahan agama, kemuliaan Islam, akhlakul karimah, agama yang sangat sejuk, yang sangat ramah, yang sangat memperhatikan dan menolong orang. Itu kan promosi. Tapi promosinya bukan dengan lisan saja, tapi dengan keteladanan. Itulah istilah lain daripada tabligh, menyampaikan. Gitu. Yang terakhir,
Sifat yang mesti kita contoh, karena sifat ini yang 4 ada pada Nabi, bukan hanya dijadikan tontonan dan bacaan, bukan. Contoh, picontohen eta teh. Bagus kita telah dani, bagus kita tiru. Walaupun yang namanya peniru tidak bisa 100%, tapi setidaknya kita sudah berusaha meneladani, mengikuti, mencontoh. Ya kalau untuk menjadi seperti itu ya jauh, tapi harus ada usaha. Syukur-syukur kalau dekat sifatnya hampir atau bahkan benar. Syukur kalau benar bisa kayak begitu. Tapi kan kita mah orang awam, masih belajar. Sifat yang keempat ini, Pak, adalah sifat fatona. Fatona itu sering diterjemahkan artinya cerdas. Betul ya? Cerdas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas inilah beliau berhasil menyelesaikan berbagai konflik. Konflik mana contohnya? Ketika beliau masih 30-an tahun usianya dan di waktu yang sama terjadi banjir bandang di kota Makkah Al-Mukarramah sehingga itu bangunan Ka'bah pun mengalami kerusakan dan harus direnovasi. Di proses yang terakhir harus menempelkan kembali Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sesuatu prestise, kehormatan besar kalau bisa menempelkannya. Sehingga di dalam kitab Nurul Yakin tuh, sehingga masing-masing orang itu ingin berebut menempelkan Hajar Aswad ke tempatnya. Istilah kita mungkin banjir di Jakarta sampai emas yang ada di Tugu Monas itu jatuh. Semua orang pengen meletakkan kembali itu monumen atau emasnya ke tempatnya. Kira-kira itu yang terjadi dulu. Suku anu pengen, suku ini pengen, suku itu pengen, kabilah anu pengen menempatkan kembali di Ka'bah. Akhirnya belum sempat ketemu jelas, belum ketemu solusinya, lantas berunding sekian lama. Gini aja deh kesepakatannya. Orang yang besok subuh datang lebih dulu ke Masjidil Haram ini, dia yang berhak untuk menyelesaikan masalah. Dia yang berhak memberikan keputusan. Dan ternyata yang kali pertama datang ke Masjidil Haram, jangan bayangkan Masjidil Haram itu udah agreng atau sudah megah seperti saat ini, atau boro-boro seperti saat ini juga belum. Si pasir, nggak ada tuh AC, kipas angin nggak ada. Nah, diketahuilah orang yang kali pertama datang ke Masjidil Haram di subuh pagi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum diangkat jadi nabi, belum. Orang pada senang ketika tahu itu beliau. Kenapa? Aman, tenang, nyaman kalau yang memutuskannya adalah seorang Muhammad yang al-amin, terpercaya. Wah, apa? Dengan cerdasnya. Ingat Pak, cerdas itu bukan satu hal, tapi ada 3 hal yang kita kenal dalam salah satu program pelatihan training motivasi itu. Ada emosional, ada spiritual, ada intelektual ya. Kalau Pak Haji Dedi bikin Quranic question ya. Ini kecerdasan 3 hal ya. Sudah diuji oleh para peneliti dan sudah diuji oleh para ilmuwan sampai untuk doktor, profesor, macam-macam lah. Kecerdasan apa? Pertama intelektual. Intelektual berarti logikanya hebat, pinter, cerdas. Bahasa Sundana calakan, pinter. Kenapa? Buktinya beliau bisa menyelesaikan konflik. Tapi beliau juga emosionalnya cerdas. Kalau emosionalnya nggak cerdas, Pak, katakanlah beliau intelektualnya atau ada orang intelektualnya pinter, ngakalan, bisa ngakalan lah, kira-kira gitu. Pinter, ada aja idenya. Tapi kalau emosional nggak cerdas, dia akan culas, betul nggak?
Wah, saya bikin aja ide untuk ngakalin mereka biar saya yang punya kehormatan. Kan begitu. Nabi ya cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual secara rohani. Ya udah jelas kalau kerohaniannya bagus Nabi Muhammad. Nah, secara intelektual bagaimana Nabi menyelesaikan kasus itu? Nabi menggelar sorbannya, selendangnya. Lantas beliau meletakkan batu itu di atas sorban beliau, dan para pemuka pemimpin dari masing-masing kabilah atau suku diminta untuk memegang ujung demi ujung, pinggir demi pinggir daripada itu sorban atau selendang bareng-bareng, dan ditempelkan bareng-bareng pula. Beres nggak ini masalah? Beres. Ribut tidak? Tidak. Konfliknya selesai. Itulah bukti fatonahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk fatonahnya beliau bisa mendamaikan penduduk Madinah yang kali pertama beliau datang, sehingga beliau menguasai kota Madinah dan bisa berdamai dengan penduduk Madinah yang bukan beragama Islam. Dengan apa? Adanya piagam Madinah. Betul nggak? Cerdas. Kemudian beliau pada tahun 8 Hijriah, tanggal 20 Ramadan, beliau bersama ratusan ribu tentara umat Islam melakukan penguasaan kembali, dibukanya kembali kota Makkah tanpa tumpah darah. Cerdasnya Nabi lagi nih. Cerdasnya Nabi. Satu waktu Nabi peperangan. Contohnya perang Badar. Bapak pernah tahu berapa jumlah tentara musuh Islam dalam perang Badar? Sekitar berapa? 1000. Pertanyaannya, dari mana bisa ketahuan 1000? Betul nggak? Dari mana kira-kira? Ya, apakah misalnya ada intel gitu? Ataukah misalnya melakukan penyamaran ke sana? Ataukah ada data khusus yang dibocorkan dari badan intelijen tertentu? Caranya begini, Pak. Ada tawanan dari mereka ya, yang ketangkap. Lalu oleh para sahabat ditanya oleh komandan-komandan, Danton lah kira-kira gitu ya, komandan peloton ditanya, "Woi, berapa jumlah kamu?" Dengan cara paksa. Kira-kira kalau dipaksa bisa jujur, bisa tidak jujur, betul nggak? Bisa bohong. Tapi Nabi, jangan begitu. Kamu apa kerjaannya? Saya juru masak atau koki. Oh gitu. Biasanya kamu masak apa? Saya biasanya masak kambing. Kambing apa? Kambing guling. Kambing guling. Iya. Kalau kambing guling itu rata-rata dimakan oleh berapa orang misalnya? 10 orang. Ini kan kalau misalnya orangnya gede-gede gitu. Kamu masak kambing biasanya berapa? 100. Ketahuan dong berapa? 100 dikali 100 kali 10 berapa? 1000. Betul nggak? Patonah cerdas nggak Nabi itu? Luar biasa. Jadi Nabi itu luar biasa ya. Dan kita di Ramadan ini diajarkan untuk cerdas secara spiritual dan emosional. Di antaranya adalah sabar. Sebab kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa as-saumu nisfus sabar. Puasa itu separuh dari sabar. Ya. Was-sabru nisful iman. Nah, itu hadis Nabi ini yang terakhir. Dan sabar itu separuh dari iman. Sehingga puasa seperempat dari keimanan. Dan bukti keimanan kita dengan puasa. Dalam puasa kita dididik untuk bersabar. Sebab itu adalah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ini saja mungkin para bapak yang bisa saya sampaikan, kira-kira bisa dipahami. Ini banyak mungkin yang saya sampaikan supaya kita ini punya wawasan tentang Nabi Muhammad itu luas sekali. Ya, keren lah pokoknya mah. Kalau hanya mengajinya ya itu lagi, ya tidak akan bertambah-tambah gitu ya. Makanya kita perluas wawasan kita tentang insan teladan yang sangat kita cintai, Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.